Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang metode fikih siasat. Kenapa ini penting? Mari kita lihat satu persatu penjelasan berikut ini. Yang pertama, bahwa norma-norma politik dalam Islam berporos pada pengaturan tentang sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan dan menangkal kerusakan bagi kehidupan manusia yang sesuai dengan syariat Islam. Terus sekalian, yang namanya kemaslahatan bagi manusia, begitupun kerusakan yang akan menimpa manusia sepanjang zaman di belahan-belahan dunia yang berbeda, tentu saja itu berbeda-beda. Ini kerangka dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana diutarakan oleh Prof. Haji Ahmad Ghazali, bahwa penerapan siasat tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat juli, yang bersifat universal, yang memiliki nilai universal, yang memiliki nilai-nilai yang siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu sama. Sekalipun dituntut oleh dorongan perubahan massa dan tempat tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu memiliki nilai-nilai dasar, memiliki dalil-dalil yang bersifat kundi, menyeluruh, yang bersifat universal, artinya bahwa kapanpun dan dimanapun nilai-nilai itu berlaku. Kemudian yang ketiga, bahwa kehidupan manusia selalu dinamis. Jadi permasalahan yang berkembang, pengaturan yang berkembang, sehubungan dengan kehidupan manusia pada belahan dunia yang berbeda, pada kebiasaan yang berbeda, pada pertumbuhan penduduk yang berbeda, mengatur orang banyak dengan orang yang sedikit tentu saja berbeda. Mengatur orang dalam sebuah komunitas yang berbeda-beda, yang majemuk agamanya, majemuk sukunya, majemuk kebiasaannya, tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu, maka akan timbul berbagai permasalahan yang berbeda. Nah, untuk menyantuni permasalahan yang bersifat berbeda, yang bersifat kondisional dan bersifat situasional, diperlukan metode yang tidak menafikan ikatan dalil-dalil yang bersifat kundi. Nah, tentang siasat, tentang pengaturan tentang politik, sesungguhnya Al-Quran dan hadis tidak mengatur secara rinci. Petunjuknya hanya berbentuk isyari yang bersifat kuli. Jadi hanya merupakan petunjuk-petunjuk dasar. Isyarat Al-Quran hanya memberikan norma-norma dasar yang bersifat universal. Jadi tidak ada pengaturan yang secara rinci diatur oleh Al-Quran dan hadis tentang negara, tentang pengaturan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada pengaturan khusus harus khalifah atau harus khusus dengan sistem khilafah. Tidak ada pengaturan itu. Tidak diatur secara rinci. Semuanya karena apa? Karena pemahaman orang, karena istinbat daripada para pakar. Indonesia misalnya dengan sistem republik, kemudian Arab Saudi misalnya dengan sistem kerajaan, kemudian di bagian beberapa negara ada yang menggunakan sistem emirat. Kemudian negara-negara kecil seperti Brunei Darussalam menggunakan sistem kerajaan dan sistem-sistem yang lain. Kemudian bentuk negara pun berbeda-beda. Pengaturan tentang kehidupan bernegara pun tentu saja berbeda. Nah, ya kenapa? Ya karena itu Al-Quran dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci. Jadi hanya diberikan isyarat,
hanya diberikan petunjuk-petunjuk dasar yang bersifat kulli, yang bersifat universal, yang bisa saja dimanapun karena nilainya universal, karena sifatnya nilai-nilai dasar, maka kapanpun dan dimanapun juga akan senantiasa berkesesuaian, akan senantiasa relevan. Sehingga ada adigium yang mengatakan al-Islam sholihun di kulli zaman wa makan. Jadi prinsip-prinsip dasar dalam Islam, prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal di dalam Islam itu bisa berlaku kapan saja dan di mana saja. Saudara sekalian, Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Profesor Haji Ahmad Jazuli dalam bukunya Fikih Siasah. Sesungguhnya ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah siasah itu tidak begitu banyak. Ya, beliau menyatakan bahwa ada 10 ayat yang berhubungan dengan fikih dusturi. Dusturi itu adalah fikih yang fikih siasah yang terkait dengan pengaturan dalam negeri. Kemudian ada ayat sekitar 25 ayat berhubungan dengan fikih dauli. Jadi fikih yang mengatur tentang hubungan internasional. Dan 10 ayat berhubungan dengan fikih mali. Jadi tentang fiskal atau tentang keuangan negara. Jadi tidak begitu banyak. Dan itu pun apa? Tadi yang kita katakan hanya berbentuk isyari yang bersifat kulli. Jadi tidak rinci. Dasar-dasar inilah yang nanti yang bisa dikembangkan melalui istinbat, melalui kajian-kajian ulama yang yang lebih detail, kemudian yang valid, yang istiqrah, yang memiliki kajian yang bisa meyakinkan. Lalu kalau begitu, dengan cara apa kita bisa menetapkan pengaturan dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari atau menangkal kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Ya, seperti apa fikih siasah menetapkan dasar-dasar itu? Jadi metodenya apa yang digunakan? Nah, saudara sekalian, dalam istinbat atau menggali dan menyimpulkan hukum syariat tentang siasah, sebagaimana juga fikih-fikih yang lain, menggunakan ilmu usul fikih dan qawaid fikhiyah dan qawaidul fikhiyah. Jadi qawaid itu kaidah-kaidah fikih. Nah, dibanding dengan bidang fikih yang lain, penggunaan dua hal tersebut dalam penggalian hukum fikih siasah syariah itu lebih penting. Kenapa? Tadi itu karena apa? Al-Quran dan Al-Hadis hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau menjelang wafat tidak mewasiatkan harus bentuk negara seperti apa, kemudian pengganti beliau siapa, sistem pemerintahan seperti apa. Itu dikembangkan oleh para pengganti Rasulullah, para khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab itulah maka dalam mengistinbat hukum syariat tentang siasah, ya dua hal yang kita gunakan, antara lain adalah usul fikih, kemudian yang kedua qawaidul fikhiyah, jadi kaidah-kaidah fikih. Ya berbeda dengan fikih ibadah, berbeda juga dengan fikih nikah, atau berbeda juga dengan fikih muamalah. Nah, terkait dengan pengaturan atau dasar-dasar hukum tentang fikih ibadah, tentang fikih muamalah, tentang fikih nikah, itu banyak sekali kita temukan apa? Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara untuk fikih siasah, ya tadi yang sifatnya isari, jadi tidak begitu banyak. Nah, kemudian saudara sekalian, metode apa yang digunakan untuk menggali hukum syariat tentang siasah?
Profesor Haji Ahmad Jazuli menjelaskan bahwa secara umum metode-metode yang digunakan dalam fikih siasah antara lain misalnya ijma, kemudian qiyas, al-masalih al-mursalah, sadud dariyah dan fathud dariyah, kemudian al-adah, kemudian al-istihsan, dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Jadi sekitar 7 yang antara lain digunakan. Nah, yang pertama ijma. Kapan ijma digunakan? Terkait dengan fikih siasah. Nah, ijma atau kesepakatan ulama atau konsensus ulama digunakan untuk menjadikan dasar diberlakukannya suatu pengaturan pelaksanaan kemaslahatan umum bagi negara dan masyarakat dalam kerangka siasah. Nah, saudara sekalian, ini karena sifatnya ijma ulama, jadi kita tidak sekadar ulama. Jadi ulama yang memang betul-betul ulama, yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu agama, yang memiliki basirah. Basirah itu adalah yang memiliki kepekaan hati, bisa memilah antara yang maslahat dengan yang akan menimbulkan kemafsadatan. Jadi tidak tidak siapa saja termasuk ulama. Ini ada kategorinya. Walaupun ya masyarakat memanggilnya dia seorang ulama. Dan ketika ada permasalahan untuk menghasilkan kemaslahatan umum bagi negara dan masyarakat, serta untuk menghindari berbagai kemafsadatan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, ijma itu diambil melalui pertemuan ulama untuk bahsul masail. Ya, contoh dulu misalnya para ulama NU berkumpul untuk mensepakati apakah NU menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada ijma ulama. Kemudian dilakukan apa? Bahsul masail, dilakukan kajian. Nah, begitupun misalnya pernah ada misalnya itu para ulama melakukan bahsul masail terkait apa? Boleh tidak negara dipimpin oleh perempuan. Nah, itu kan apa itu? Itu dasar-dasar untuk pengaturan kemaslahatan. Bila misalnya itu di suatu negara yang ada yang cocok untuk menjadi presiden itu perempuan misalnya, maka itu dilakukan apa? Kajian. Kemudian misalnya para ulama juga bersepakat atau melakukan bahsul masail untuk mensepakati suatu masalah. Misal, bolehkah suatu negara ketika tidak ada seorang pun yang layak untuk menjadi presiden selain daripada seseorang yang dia itu pintar, dia itu cerdas, dia itu tegas, dia itu pemberani, dia itu pada saat tertentu sangat dibutuhkan, tetapi dia tidak beragama Islam. Bolehkah dia misalnya itu memimpin negara? Nah, ini perlu dilakukan bahsul masail, perlu dilakukan penelitian yang mendalam sehingga pada akhirnya ada konsensus ulama terkait dengan hal itu. Kemudian yang kedua adalah kias. Kias itu analogi. Kias itu digunakan dalam menghasilkan hukum syariat dalam fikih apapun untuk mencari persamaan ilat antara masalah baru yang timbul dengan hukum pokok dalam Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya tindakan Nabi Muhammad SAW atau perbuatan para sahabat Al-Khulafaur Rasyidun. Jadi tidak tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran mengandung hukum-hukum pokok. Nah, contoh misalnya itu, wala taqul lahuma uf. Janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada kedua orang tua itu kata misalnya. Ya, yang dilarang dalam Al-Quran itu kan apa? Mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Kalau memukul, kalau memarahi, tentu saja apa itu tidak boleh. Itu ada namanya itu qiyas aulawi.
Jadi mengkiaskan sesuatu yang perbuatan yang lebih tinggi. Terus sekalian, terkait dengan penggunaan kias dalam penetapan hukum, dalam menggali hukum, berlaku kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berpusat, berputar, berporos bersama illatnya. Artinya apa? Ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya illat hukum tersebut. Nah, kias itu mencari persamaan illat. Jadi kalau ada suatu masalah baru, kalau ada suatu sesuatu kasus yang membutuhkan penetapan hukum, tetapi tidak secara jelas didapatkan di dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi Al-Quran dan Hadis hanya mengandung hukum pokok. Maka apa? Kita bisa mencari persamaan illatnya. Kalau persamaan illat berarti apa? Mengikuti hukum pokok yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah kias. Kemudian yang ketiga, al-masalihul mursalah. Nah, al-masalihul mursalah, al-masalih itu apa? Kepentingan umum yang bersifat menyeluruh. Kepentingan umum yang menyebar kepada keseluruhan. Al-masalihul mursal itu digunakan untuk mengatur dan mengendalikan persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Penetapan hukum dengan metode ini harus didasarkan pada hasil kajian dan penelitian yang cermat dan akurat atau istiqrah. Jadi ketika ada permasalahan yang muncul, kemudian tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka dilakukan apa? Dilakukan penetapan hukum berdasarkan pada hasil kajian dan penelitian yang cermat dan akurat. Contoh misalnya itu, pada masa pandemi kemarin, ya kenapa pemerintah itu misalnya itu melarang berjamaah sholat masjid, atau melarang pengajian-pengajian yang melibatkan banyak orang yang menimbulkan berkerumun. Nah ini apa? Itu untuk masalihul mursalah. Kenapa misalnya itu pemerintah menetapkan kita harus memakai masker, atau pemerintah menetapkan kita jangan bepergian. Nah itu kan untuk apa? Mengendalikan persoalan atau untuk menarik kemaslahatan bagi masyarakat umum. Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Al-Alaqah Baina Daulah Fiddin menyebutkan tiga syarat penggunaan al-masalih al-mursalah. Pertama, adanya persesuaian antara kemaslahatan dengan maqasidus syariah. Jadi kemaslahatan itu sesuai gak dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada 5. Pertama apa? Hifdud din, hifdul aql, hifdun nafs, kemudian hifdun nasal, kemudian hifdul mal. Nah, contoh kemarin ketika misalnya masa pandemi. Nah, kenapa kita itu dilarang, dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Nah, ini karena apa? Untuk menimbulkan kemaslahatan bersama dalam kerangka apa? Dalam kerangka hifdun nafs, untuk menjaga jiwa supaya tidak banyak yang meninggal dunia. Ya, kalau misalnya itu dibiarkan kemudian banyak yang meninggal dunia, Indonesia misalnya habis setengahnya, wah berarti kan Indonesia tidak punya penduduk. Nah, sementara penduduk itu kan sangat penting. Jadi antara masalah yang ada yang akan ditetapkan hukumnya, bahwa kemaslahatan dari dari persoalan itu tidak boleh bertentangan dengan maqasidus syariah. Jadi harus ada kesesuaian di antara keduanya. Kemudian yang kedua, kemaslahatan harus bersifat logis, artinya dipahami oleh orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan. Jadi saudara sekalian, kemaslahatan yang akan ditetapkan hukumnya itu harus logis, kemudian harus empirik. Ini artinya apa? Ini harus ditetapkan berdasarkan kajian
berdasarkan istiqro'nya orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan. Ya, masalah agama ditentukan oleh ahli agama, masalah kesehatan ya oleh para dokter, para ahli-ahli kesehatan, masalah politik ditentukan oleh para ahli politik. Ya, jangan apa namanya itu, kemaslahatan tidak ditentukan oleh apa kemauan orang banyak, tetapi apa berdasarkan penetapan atau berdasarkan istiqro'nya, penelitiannya orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan. Nah, ini kan persoalan yang suka merepotkan itu apa? Ya orang awam ikut berkomentar. Orang yang bukan bidangnya ikut berkomentar. Politisi ikut menetapkan apa namanya tentang bidang kesehatan. Jadi ini kan tidak match. Jadi tidak relevan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kemaslahatan tidak menimbulkan kesulitan, tetapi justru mendatangkan kemudahan. Jadi kemaslahatan yang ingin dicari melalui al-masalihul mursalah itu justru bukan menimbulkan orang itu sulit, tetapi justru harus mendatangkan kemudahan. Sementara Abdul Wahab Khalaf mengajukan persyaratan lain. Pertama, kemaslahatan harus bersifat hakiki yang meyakinkan. Jadi memang ini perlu istiqra, perlu diteliti secara cermat dan akurat oleh para ahli yang memiliki otoritas keilmuan. Sehingga ya kemaslahatan yang akan dibangun itu ya substantif dan meyakinkan bahwa itu maslahat. Yang kedua, kemaslahatan bersifat umum, bukan bersifat khusus, serta bukan untuk kelompok tertentu. Jadi kemaslahatan ini yang yang sering kita berpikir subjektif. Jadi kemaslahatan lebih lebih berpusat kepada kepentingan kelompok atau kepada orang-orang tertentu. Nah, kalau kehidupan bernegara, nah kemaslahatan itu harus bersifat umum. Jadi bukan untuk orang-orang khusus dan bukan juga untuk kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, kemaslahatan tidak bertentangan dengan syariat, baik yang ditetapkan dengan nas ataupun ijma. Nah, kemudian yang keempat, saudara sekalian, kaidah yang metode yang digunakan untuk istinbat dalam fikih siasa itu adalah saddu dzariyah dan fathu dzariyah. Apa saddu dzariyah? Saddu dzariyah itu menutup jalan atau media wasilah atau wasilah. Jadi menutup jalan, menutup media ya atau wasilah. Wasilah itu Ya media atau perantara. Digunakan sebagai upaya mengendalikan masyarakat untuk menghindari kemafsadatan. Jadi saat itu menutup. Jadi menutup media yang bisa membuat orang itu madarat. Contoh, pemberlakuan jaga malam pada masa genting dan larangan membawa senjata ketika terjadi kekacauan. Ini kan itu saddu dzariyah. Ya, kenapa diberlakukan jaga malam pada masa genting? Ya, untuk menutup jalan supaya tidak terjadi kemafsadatan bagi orang. Ronda malam, misalnya di KRT-an ada ronda malam untuk menghindari kemafsadatan supaya tidak terjadi maling. Di kantor-kantor misalnya ada satpam. Nah, untuk ada satpam? Untuk menghindari kemafsadatan supaya tidak terjadi yang merugikan orang lain. Atau misalnya kenapa kita ada larangan membawa senjata ketika terjadi kekacauan, ketika ada ada kekacauan di negara ya, untuk menghindari supaya tidak terjadinya kekacauan yang lebih luas. Lalu apa fathu dzariyah? Jadi kalau fathu dzariyah berarti membuka jalan. Membuka jalan, membuka media sebagai upaya perekayasaan, membuka jalan atau sarana bagi masyarakat untuk mencapai kemaslahatan. Kalau tadi saddu dzariyah itu untuk menghindari kemafsadatan, nah kalau fathu dzariyah untuk membuka jalan untuk mencapai kemaslahatan. Contoh misalnya untuk kemaslahatan umum maka dibuatkan undang-undang sistem pendidikan nasional. Dibuatkan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Ini untuk kemaslahatan umum. Dibuatkan undang-undang pondok pesantren, dibuatkan undang-undang pemilu dan undang-undang yang lain. Kenapa dibuat?
Ya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Jadi kalau sudah ada undangnya, semuanya mengacu ke undang-undang. Contoh lain misalnya pelaksanaan peraturan lalu lintas. Kenapa misalnya para polisi melakukan razia, kemudian polisi juga melakukan pengaturan lalu lintas di jalan. Ya untuk kemaslahatan umum supaya tidak ada kemacetan, kemudian supaya tidak ada orang yang terganggu. Ini kan apa? Membuka jalan untuk mencapai kemaslahatan. Atau misalnya kenapa obat-obatan harus diawasi? Makanan juga, peredaran makanan juga harus diawasi. Ini untuk kemaslahatan umum. Jadi perlu diawasi. Sebab apa? Tidak semua orang berpikir maslahat. Banyak juga orang yang berpikir yang penting banyak duit, yang penting banyak punya mobil banyak. Yang penting apa? Dia sendiri yang hidupnya enak, walaupun orang lain menderita. Makanya apa? Obat-obatan harus diawasi, makanan juga harus diawasi oleh pemerintah. Atau misalnya seperti pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pemerintahan. Jadi ada pembagian, ini kekuasaannya eksekutif. Eksekutif itu kan presiden, wakil presiden, kemudian menteri, kemudian ya para pelaksana negara. Legislatif itu apa? Legislatif itu ya para pembuat undang-undang, anggota DPR, kemudian MPR. Ya, sementara yang lainnya adalah yudikatif. Yudikatif itu apa? Ya penegak hukum. Nah ini apa? Kenapa dibagi-bagi kekuasaan itu? Ya supaya tidak tumpang tindih. Oh ini kekuasaannya eksekutif, oh ini kekuasaannya legislatif, oh ini kekuasaannya yudikatif. Kalau tidak diatur maka apa? Ya kemaslahatan tidak akan tercapai. Tapi justru apa? Dengan tumpang tindihnya akan menghasilkan kerusakan, kekacauan di suatu negara. Saudara sekalian, berkenaan dengan salju zariyah dan fatu zariyah, berlaku kaidah lil wasaili hukmul maqasid. Lil wasaili hukmul maqasid. Jadi untuk hukum alat atau media berlaku hukum tujuan. Jadi kalau tujuan menciptakan kemaslahatan itu wajib, maka pengaturan tentang kemaslahatan itu maka wajib. Menghindari kemafsadatan itu wajib, maka penetapan hukum untuk menghindari kemafsadatan itu berarti wajib. Jadi logika hukumnya itu sebagai berikut. Pertama, jika tujuan suatu pengendalian dan perekayasan soal itu hukumnya wajib, maka cara untuk mencapai tujuan hal tersebut juga wajib. Jika tujuan yang akan dicapai itu hukumnya haram, maka cara yang menuju kepada pencapaian yang haram pun hukumnya haram. Kemudian yang kelima adalah al-adah atau kebiasaan yang menjadi apa? Metode penetapan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan negara, atau penetapan hukum syariat berkaitan dengan siasat. Kapan al-adah atau kebiasaan digunakan? Digunakan jika tidak bertentangan dan tidak menyalahi syariat. Jadi kalau ada kebiasaan yang baik di suatu negara kemudian dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan bernegara dan berpolitik, itu boleh. Yang penting tidak bertentangan dan tidak menyalahi maqasidus syariah, tidak menyalahi syariat. Nah, saudara sekalian, al-ada itu berhubungan dengan al-masalih al-mursalah. Jadi kan kebiasaan kemaslahatan umum. Kebiasaan kemaslahatan umum. Jadi kemaslahatan umum, kemaslahatan untuk orang banyak itu ketika menjadi sebuah kebiasaan, maka apa? Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai keputusan atau sebagai patokan-patokan dalam siasat. Jadi kalau ada misalnya itu kebiasaan baik atau al-ada as-salihah berfungsi untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan kemaslahatan, maka itu dijadikan apa? Dijadikan sebagai prinsip atau dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh misalnya itu di Indonesia gotong royong. Contoh misalnya di Indonesia itu saling menghargai. Contoh misalnya di Indonesia itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok tertentu, menghargai orang tua, menghargai yang lebih senior misalnya itu. Nah itu maka apa? Dipertimbangkan menjadi apa? Dasar hukum dalam kehidupan siasa atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keenam, metode yang digunakan adalah al-istihsan. Al-istihsan itu biasanya digunakan oleh seorang mujtahid untuk mengubah dalil yang dipakai yang menurutnya lebih kuat serta lebih sesuai dengan semangat ajaran Islam atau ruhul hukum, jadi dengan dengan spirit hukum. Jadi kalau al-istihsan itu bagaimana pantasnya, jadi tidak sekadar tidak sekadar legalnya, tetapi apa, spirit hukumnya itu, tetapi apa, ini sepantasnya apa. Jadi pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan keindahan itu juga apa dipertimbangkan. Nah, yang ketujuh yang digunakan untuk mengistinbat hukum syariat siasah adalah qawaid al-kulliyah al-fiqhiyah. Jadi kaidah-kaidah universal fikih. Kaidah-kaidah kulliyah al-fiqhiyah. Nah, yang pertama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berporos bersama ilatnya, baik hukum itu ada maupun tidak ada. Jadi hukum itu berporos, berputar bersama ilatnya, baik hukum itu ada ataupun hukum itu tidak ada. Jadi ada dan tiadanya hukum tergantung ilatnya. Yang kedua, tagayyurul ahkami bitagayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal awaidi wan niyat. Tagayyurul ahkami bitagayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal awaidi wan niyat. Tagayyurul ahkam, perubahan berbagai hukum itu bitagayyuril azminati, karena perubahan waktu, wal amkinati tempat, wal ahwali kondisi, wal awaidi latar belakang, wan niyat dan niat. Jadi hukum bisa berubah karena perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan kondisi, perubahan latar belakang, dan perubahan niat. Itu bisa berubah. Yang ketiga, daf'ul mafasidi wa jalbul masalih, yang menjadi patokan dalam fikih siasah. Daf'ul mafasidi wa jalbul masalih, menghindari kerusakan dan menarik kemaslahatan. Daf'ul mafasidi wa jalbul masalih, menolak atau menghindari berbagai kerusakan dan menarik kemaslahatan. Idza tu'aridu al-mufsidatani ru'iya a'damuhuma diraran birtikabi akhafihima. Idza tu'aridu al-mufsidatani, jika dua hal yang bisa merusakkan saling bertentangan. Jadi ada dua hal, dua-duanya membahayakan, dua-duanya bertentangan. Ya, idza tu'aridu al-mufsidatani, jika dua hal yang merusak saling bertentangan, ru'iya a'duma diraron, maka yang dirawat itu yang diperhatikan itu adalah mana yang bahayanya lebih besar, birtika bi akhafihima. Jadi yang diperhatikan oleh kita itu mana yang kira-kira madaratnya lebih besar, dengan cara apa? Birtika bi akhafihima, dengan mengambil mana mafsadat yang lebih ringan. Jadi ada dua hal, dua-duanya mafsadat, dua-duanya membahayakan, maka cari yang bahayanya lebih ringan. Yang kelima, al-akhlu bi ahaffi dhararain. Jadi yang diambil itu yang dua hal yang madarat yang paling ringan. Al-akhlu bi ahaffi dhararain. Jadi dua hal, jika ada dua hal yang madarat, maka yang diambil yang paling ringan madaratnya. Yang keenam, ini nulisnya agak salah, daf'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Daf'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih.
menghindari kerusakan lebih dahulukan daripada menarik kemaslahatan. Jadi kalau ada antara apa namanya itu mafsadat atau sesuatu yang bisa rusak dengan sesuatu yang memberikan maslahat, nah yang paling pertama kita pertimbangkan itu adalah yang menghindari kemafsadatan. Kemudian yang ketujuh, al-maslahatul 'amah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Al-maslahatul 'amah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Kemaslahatan umum itu harus didahulukan atas kemaslahatan khusus. Jadi yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum syariat siyasah ya kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan khusus. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa terjangkau seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Kayak misalnya di Indonesia, ya kita menginginkan kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan syariat Islam misalnya itu. Nah, sementara kita belum bisa secara keseluruhan pengaturannya sesuai dengan syariat Islam, maka apa dulu yang kita bisa daripada menimbulkan kemadaratan. Jadi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang bisa tercapai secara keseluruhan jangan tinggalkan seluruhnya. Mana yang kira-kira bisa dulu, mana yang bisa kita capai dulu. Kemudian berikutnya ad-dararu la yazalu bid-darari mithlih. Jadi kemadaratan itu tidak bisa hilang dengan kemadaratan semisal. Jadi sesuatu yang madarat lalu kita ingin menghilangkan kemadaratan itu dengan cara sesuatu yang madarat juga, ya sama saja. Jadi itu harus menjadi pertimbangan. Jadi kemadaratan yang semisal kemadaratan itu tidak bisa hilang, tidak bisa dilenyapkan dengan kemadaratan yang semisal. Kemudian al-yakin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan-raguan. Ini artinya apa? Sesuatu yang kita sudah yakin, sesuatu yang sudah kita yakin, maka tidak bisa hilang dengan keraguan. Contoh misalnya, kalau tadi kita sudah berwudu, lalu kita lalu kita ragu batal atau tidak, tidak ingat batal atau tidaknya, maka yang diambil yang yakin. Apa yang yakin itu? Yakin itu adalah kita tadi berwudu. Atau misalnya dalam sholat zuhur misalnya 4 rakaat atau 3 rakaat, 4 rakaat atau 3 rakaatnya kita ini lupa sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Nah kita yang ambil yang yakin yang 3 rakaat. Lalu pada akhirnya kita tutup dengan sujud sahwi karena kita lupa. Jadi al yakin la yazalu bisyak. Kemudian yang ke-11 al yakin yazalu bil yaqini mithlih. Keyakinan itu hilang dengan keyakinan semisal. Ada sesuatu yang dua hal yang dua-duanya meyakinkan. Nah, kemudian satu keyakinan itu bisa hilang juga dengan keyakinan semisal. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah, kesulitan itu bisa menarik kemudahan. Nah, contoh kemarin misalnya itu ya musim corona serba sulit. Nah, tetapi ya sabar semua. Memang kita sedang menghadapi berbagai kesulitan. Nah, ketika kita sabar, kemudian kita bisa keluar dari masyarakat itu, maka pada ujungnya kita akan menarik taisir kemudahan bagi semua. Kemudian yang ke-13, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Perilaku imam, perilaku pemimpin, perilaku presiden, perilaku RT, ya tasarruful imam, manajemen negara oleh presiden, oleh pemimpin terhadap rakyatnya ala ra'iyah, terhadap rakyatnya manutun bil masalah. Jadi berpusat, berporos pada kemaslahatan. Jadi ya sekalian ini adalah kaidah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa siapapun pemimpin mulai daripada tingkat RT sampai tingkat presiden. Jadi yang namanya manajemen presiden, yang namanya manajemen pemimpin itu harus berporos kepada kemaslahatan rakyatnya. Jadi bukan kemaslahatan partai pengusungnya, bukan kemaslahatan tim suksesnya, bukan kemaslahatan kelompok tertentunya. Kalau sudah jadi, maka harus kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Itulah manajemen negara. Saudara sekalian, nah itulah metode yang digunakan
dalam mengistinbat hukum siasah, patokan-patokan syariat dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun bentuk negaranya, Indonesia yang menyatakan bukan negara agama, tetapi negara Pancasila, negara yang merangkul seluruh agama yang diakui oleh negara. Jadi tetap ini patokan-patokan dasar dalam kehidupan berpolitik dan kehidupan berbangsa, ya patokan syariah siasahnya atau siasah syariahnya ini secara sedikit-sedikit kita masukkan kepada atau nilai-nilai Islam yang universal itu kita masukkan kepada pengaturan negara, sebab ya negara kita ini mayoritas adalah Muslim. Itu saja saudara sekalian pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan saudara sekalian pelajari lebih lanjut, kemudian baca referensi yang lain, jangan cukup dari ini hanya sebagai sebuah ringkasan dari materi yang ternyata ini kan sangat luas sekali. Tetapi ini adalah pokok-pokok yang bisa kita pegang dalam mengembangkan atau dalam memahami fikih siasa yang sudah ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Demikian saudara sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.